Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya, marilah kita berdoa, doa pembukaan MPLS hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur selalu kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua ini. Berkatilah segala kegiatan kami sehingga kami dapat mengenal teman-teman kami, guru-guru kami, dan lingkungan sekolah kami walaupun secara online, sehingga kami dapat kerasan dan senang belajar di sekolah SD Santa Teresia Marsudini 77 ini, sehingga bakat dan kemampuan kami dapat berkembang karena pernyataan-Mu. Doa ini kami mohonkan demi Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melakukan cuci tangan, gerakan cuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama, setelah membasahi kedua telapak tangan, kita ambil sabunnya. Setelah itu, bagian pertama yang dibersihkan adalah telapak tangan. Setelah telapak tangan, menuju punggung tangan sebelah kiri dan punggung tangan sebelah kanan. Setelah itu, sela-sela jari, ini bukan buku-buku jari, dikaitkan ya, baik kiri maupun kanan. Setelah buku jari, ibu jari kiri, ibu jari kanan. Yang terakhir adalah ujung jari, kuku-kuku jari ya. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di seminar kami kali ini. Perkenalkan, saya Arina dari RSD Cebongan Kota Salatiga, di mana seminar kami kali ini akan membahas terkait COVID-19. Dan seminar kami kali ini akan ditujukan untuk teman-teman yang ada di bangku SD, teman-teman yang ada di bangku SMP, dan pastinya yang ada di bangku SMA. Seminar kami kali ini akan disampaikan oleh Dr. Rosalia Purbandari. Beliau dari RSD Cebongan Kota Salatiga. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, kami ada video. Mohon untuk teman-teman perhatikan videonya dan tetap fokus. Selamat menyaksikan. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall,
main sama temenku juga nggak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Ocha. Saya bertugas di Rumah Sakit Darurat Cebongan, Kota Salatiga. Webinar kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Kira-kira ada yang udah tahu belum tentang COVID-19? Kalau misalkan pada belum tahu, yuk lanjut aja yuk ke materi. Kita mulai ya teman-teman. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus teman-teman ya. Virus ini awalnya diduga berasal dari hewan. Nah, permasalahannya virusnya ini tuh nularnya sangat cepat. Kemudian seringnya nggak ada gejala dan bahayanya untuk beberapa orang tertentu dapat menimbulkan sesuatu yang fatal, bahkan sampai dengan kematian. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau pada mau tahu gimana sih gejala-gejalanya COVID-19 itu kita bisa nilai. Jadi kita dokter, para medis itu menilainya ada suatu bagan. Nah, nanti kita bisa lihat nih di sebelah ini. Coba kita lihat slide di samping ini ya teman-teman. Di sini judulnya, apakah saya terkena COVID-19 atau tidak? Jadi kita tanya sama diri kita masing-masing, apakah dalam 14 hari sebelum sakit melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau ke
wilayah transmisi lokal? Kalau misalkan iya, kemudian apakah kita merasakan panas, batuk, pilek, sesak, atau nyeri tenggorokan, atau gejala flu lainnya? Kemudian, kalau iya, teman-teman harus segera memeriksakan diri ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Jadi nanti dokter yang akan mencari tahu, menggali lagi apakah kita terinfeksi virus corona ini atau tidak. Jadi setelah dokter memeriksa, apabila kita dicurigai memiliki gejala COVID-19, maka dokter nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan, apakah itu melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, ataupun pemeriksaan pada hidung dan tenggorokan. Jadi yang perlu kita waspadai hanya apabila kita ada riwayat pergi ke daerah dengan transmisi lokal ataupun negara yang terjangkit, kita harus selalu waspada. Dalam 14 hari, kita nilai diri kita sendiri apakah ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian cara penularannya ini ada beberapa macam, yaitu secara langsung apabila pasien yang misalkan saja nih ada pasien yang terkena COVID, kemudian dia memiliki gejala seperti batuk, pilek, bersin-bersin. Saat dia batuk, dia akan mengeluarkan jutaan virus langsung ke lingkungan sekitarnya. Karena itu kita disarankan untuk menjaga jarak paling tidak 2 meter teman-teman, sehingga kalau kita berdekatan dengan pasien COVID yang kita tidak tahu apakah dia berstatus betul-betul COVID atau tidak, kita paling tidak bisa mengurangi resiko tertular. Kemudian selain dari batuk, bersin, kita bisa tertular dari jabat tangan. Misalkan saja pasien yang COVID itu dia bersin dan menutup mulut dengan tangannya, kemudian kita berjabat tangan dengan pasien tersebut, kita bisa mendapatkan virus itu dari tangan pasien tersebut. Nah, kemudian bisa jadi dari tempat-tempat yang dipegang oleh pasien tersebut, misalkan saja touch keyboard atau gagang pintu atau ATM ataupun apapun lah, sesuatu semua benda yang dipegang oleh pasien COVID yang tidak mencuci tangan dengan baik, itu kita dapat tertular. Tapi jangan khawatir teman-teman, asalkan kita memakai masker, berarti menghindari adanya virus yang masuk lewat hidung dan mulut kita, kemudian kita sering mencuci tangan, sehingga apapun yang kita pegang, walaupun itu mengandung virus, itu akan segera mati dengan sabun, sehingga kita tidak tertular oleh virus tersebut. Jangan lupa, biasakan selalu cuci tangan sebelum memegang mulut, hidung, mata, makan, ataupun memegang semua benda yang dirasa akan dipakai oleh orang lain. Jadi kita harus selalu cuci tangan. Dilarang berjabat tangan, kemudian bersentuhan, apalagi berkumpul-kumpul dengan banyak orang dengan jarak dekat kurang dari 2 meter. Kita lanjutkan tentang pencegahan flu. Flu ini bisa salah satu menjadi tanda COVID-19 ini. Tapi ingat ya, belum tentu kalau kita flu itu kita langsung menjadi pasien COVID-19, enggak. Jadi masih banyak tahap yang perlu dilewati. Nah, ini kita lihat ya di sini slide sebelah bagaimana mencegah sakit flu ini. Yang pertama, kayak yang saya bilang tadi, kita harus sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa cuci tangannya itu 6 langkah yang diajarkan oleh WHO ya. Kemudian kalau misalkan kita nggak nemuin sabun, kita bisa menggunakan cairan antiseptik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cairan antiseptik yang kecil, bisa dibawa kemana-mana. Itu seandainya kita tidak ada sabun di sekitar kita, itu bisa dipakai. Kemudian tutup hidung dan mulut saat kita bersin dengan menggunakan tisu atau lengan kita. Begini ya, jangan begini, tapi begini. Ingat ya. Kemudian gunakan masker jika batuk dan flu atau jika berpergian ke luar rumah. Ya, jadi kita setiap keluar rumah ataupun bertemu dengan siapapun, kita harus menggunakan masker. Yang terakhir, batasi kontak dengan orang lain. Walaupun orang itu sehat,
walaupun orang itu tidak memiliki gejala apapun, kita tidak usah berpergian, tidak usah berkumpul, tidak usah berinteraksi dengan orang lain jika dirasa tidak terlalu penting. Kemudian nih, di sini nih ada yang saya bilang tadi, langkah-langkah mencuci tangan. Teman-teman bisa baca ya, yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu diurutkan dan langkah-langkah ini dilakukan selama minimal 2 menit ya. Jangan cepet-cepet. Sukanya kalau cuci tangan, cuci, apalagi nggak pakai sabun. Yang kalau ditanyain guru, sukanya udah cuci tangan. Sudah, padahal cuci tangannya belum benar. Lanjut ya. Kemudian nih jangan lupa kalau kita mau pakai masker itu juga nggak sembarangan teman-teman. Jadi pakai masker itu ada tata caranya nih, kita bisa lihat ya di samping ini ya. Nih yang pertama, bersihkan tangan dulu sebelum siapkan masker, ulangi ya. Jadi yang pertama kita siapkan maskernya, kemudian kita cuci tangan dulu yang bersih. Setelah itu baru pakai masker, maskernya yang pas. Kalau misalkan anak-anak, pakai masker anak-anak. Kalau sudah remaja, pakai masker yang agak besar tidak apa-apa. Kemudian pastikan hidung itu harus tertutup rapat, tidak ada celah di antara hidung dan pipi sehingga masker ini nggak gampang melorot. Kemudian kalau sudah pakai masker nih teman-teman, jangan dipegang-pegang depannya ya, biarkan saja maskernya seperti itu. Masker ini bisa dipakai selama 4 jam. Kalau teman-teman sekiranya maskernya udah basah, kita langsung lepas aja, diganti dengan masker yang baru. Jangan dibiarin aja. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi pergi, diajak orang tua, atau kebetulan penting sekali untuk keluar rumah, teman-teman bawa cadangan 1 masker ya, takutnya nanti kena basah atau apa, itu harus diganti maskernya. Kemudian simpan masker yang sudah terpakai itu di tempat yang tepat. Misalkan teman-teman pakai masker sekali buang, itu buang di tempat sampah langsung. Tapi kalau teman-teman pakai yang bisa dicuci, setelah dipakai langsung masukkan ke tempat cucian kotor atau langsung dicuci. Oke. Kemudian teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di Salatiga itu kita udah banyak loh orang yang terdiagnosis COVID-19. Jadi sampai dengan hari ini tanggal 1 Juli 2020 pasien COVID kita itu sejumlah 80 orang dan 4 diantaranya itu adalah anak-anak ya. Jadi teman-teman itu perlu waspada, nggak cuma dewasa yang bisa kena COVID-19 ini. Justru teman-teman ini yang sering kumpul sama teman-teman nih, sering kumpul sama teman-temannya, sering ke sekolah, yang nggak patuh pakai masker itu yang lebih beresiko ya. Makanya teman-teman harus hati-hati. Teman-teman tahu kan kalau misalkan Pak Presiden Jokowi, presiden kita itu sudah mulai mencanangkan tentang new normal. Apa sih new normal itu? New normal ini bukan berarti kita kembali lagi seperti saat kita belum ada pandemi. Tapi new normal ini artinya kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan berdamai dengan virus yang ada. Caranya bagaimana sih? Caranya membiasakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga walaupun virus ada di sekitar kita, kita tetap tidak akan tertular. Ya, ini beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalkan kita nanti akan mulai ajaran baru kan teman-teman, di bulan Juli ini teman-teman akan mulai bersekolah kembali. Nah, bersekolah ini belum pasti teman-teman akan berangkat ke sekolah, tapi bisa saja sekolah dilakukan di rumah teman-teman masing-masing ya. Jadi memang pemerintah menyarankan untuk wilayah-wilayah dengan zona merah, contohnya nih di sini nih Salatiga, itu kan kita masih zona merah ya teman-teman. Zona merah itu artinya kita masih beresiko penularannya cukup tinggi. Jadi pemerintah menyarankan kita untuk belajar
atau bersekolah di rumah saja. Kemudian kita harus sering makan di rumah aja teman-teman, gak usah keluar-keluar dulu, dimasak di rumah, makan bersama keluarga. Kemudian kalau misalkan nanti ada konser, ada bioskop, itu juga jangan dulu, nanti dulu ya. Kemudian oh iya nih, satu lagi nih, udah pada bosen ya di rumah ya 3 bulan ya, nanti pasti kan ada kepengen kayak ini sudah buka nih, tempat wisata udah buka, terus kolam renang atau kebun binatang. Nah ini kita hindari dulu ya teman-teman. Kalau misalkan tidak terlalu penting, kita nggak usah lah pergi ke tempat seperti itu. Kemudian ini yang paling penting, jadi kita harus tetap mempraktikkan gaya hidup bersih dan sehat. Contohnya yang seperti saya bilang tadi, cuci tangan, pakai masker, kemudian peralatan yang ada di rumah, misalkan meja, gagang pintu, kemudian keyboard komputer, laptop, itu sering-sering teman-teman bersihkan memakai cairan disinfektan. Nah, cairan disinfektan ini nggak usah bingung teman-teman carinya di mana. Itu banyak di video-video YouTube itu bagaimana cara membuat disinfektan yang benar. Kalau misalkan teman-teman mau lebih pasti, itu bisa lihat di panduan dari Kementerian Kesehatan. Ya, slide selanjutnya kita lihat ya. Kita sekarang mau membahas tentang bagaimana sih kita kalau misalkan mau keluar rumah, perjalanan ke sekolah atau ke tempat les, atau Bapak Ibu teman-teman semua misalkan mau bekerja, nanti dikasih tahu ya, diingatkan ya teman-teman. Yang pertama itu kalau mau keluar rumah itu harus dalam kondisi yang sehat, jangan lupa gunakan masker. Kemudian kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu teman-teman pergi dengan menggunakan transportasi umum, itu harus hati-hati ya, tetap jaga jarak, kurangi menyentuh fasilitas umum, misalkan gagang pintu, kemudian pegangan dalam bis, kemudian tombol lift, kemudian pegangan tangga, itu sebisa mungkin itu dihindari. Setelah itu, kalau misalkan kita naik motor, misalkan saja ojek online, kita harus bawa helm sendiri, nggak boleh pinjam punya abangnya. Jadi kita minimalisir kontak dengan barang-barang yang sudah pernah dipegang atau kontak dengan orang lain. Jadi kita selalu gunakan milik pribadi. Oke? Oh iya, satu lagi teman-teman, kita sebisa mungkin kurangi menggunakan uang tunai. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan aplikasi atau kita bisa menggunakan kartu, kita sebisa mungkin gunakan itu. Dan jangan lupa, setiap memegang benda apapun kita harus segera cuci tangan, baik dengan cairan antiseptik ataupun dengan air dan sabun. Selanjutnya kita lihat ya, selama berada di tempat kerja atau di sekolah, teman-teman harus langsung cuci tangan. Pertama kali datang cuci tangan, kemudian jika ada pintu atau lift atau apapun, kita gunakan siku kita untuk mendorong atau memencet sesuatu. Ya, jangan gunakan tangan kita. Kemudian tidak boleh berkerumun dengan teman-teman sekolah atau teman-teman les ataupun keluarga, sepupu dan lain-lain. Sebisa mungkin dijaga jarak, kurangin berkerumun. Kemudian kita bersihkan meja kita, meja kerja kita atau meja kelas kita, meja tempat duduk kita bersihkan dengan cairan antiseptik yang sudah kita bawa dari rumah. Kalau misalkan di sekolah itu sudah rutin membersihkan, kita oke lah bisa membantu. Kalau misalkan di sekolah sudah dibersihkan, kita hanya sediakan cairan antiseptik untuk tangan kita sendiri ya, tapi tetap meja kita dijaga kebersihannya ya. Kemudian kurangi menggunakan fasilitas milik bersama, misalkan seperti gelas, piring, sendok yang sekiranya kita bisa membawa sendiri, kita gunakan milik kita sendiri.
Usahakan aliran udara di kelas ya ataupun ruang kerja kita itu selalu bersirkulasi baik. Jadi jendela-jendela dibuka dan biarkan sinar matahari masuk. Kemudian biasakan jika bertemu dengan orang lain, apalagi di sekolah misalkan saja ketemu bapak ibu guru, itu sebisa mungkin saat ini tidak berjabat tangan. Kita bisa mengatupkan tangan seperti ini sebagai tanda penghormatan kepada bapak ibu guru kita. Begitupun untuk bapak ibu guru, mulai ajarkan kepada anak-anak untuk mengurangi berjabat tangan dan bersentuhan dengan teman-temannya. Kemudian jangan lupa selama kegiatan belajar mengajar dilakukan, jika saatnya nanti sekolah sudah dimulai, tetap gunakan masker ya, walaupun berada dalam lingkungan yang sekiranya orangnya sedikit atau misalkan saja hanya berdua atau hanya dengan ibu guru, tetap masing-masing gunakan masker. Kemudian setelah teman-teman selesai berpergian dan teman-teman sampai di rumah, hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu, nih kita bisa lihat nih di samping, yaitu yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Jadi pertama kali teman-teman datang ke rumah, lepas semua pertama kali teman-teman sampai ke rumah, lepas semua aksesoris yang teman-teman bawa, misalkan saja tas, helm, sepatu, jam tangan dilepas. Kemudian keluarkan barang-barang yang ada di kantong. Setelah itu teman-teman cuci tangan, mandi, berganti baju yang bersih, baru bertemu dengan keluarga di rumah ya. Kemudian cuci baju yang teman-teman pakai tadi, berikut masker. Jika maskernya bisa dipakai ulang, segera cuci dengan deterjen. Tapi jika maskernya yang teman-teman gunakan adalah masker sekali pakai, segera langsung buang ke tempat sampah. Kemudian bersihkan peralatan seperti handphone, pasti semuanya punya handphone ya. Handphone, kacamata, tas, itu bersihkan dengan cairan antiseptik. Tidak perlu dicuci ya, cukup dilap-lap dengan cairan antiseptik. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang COVID-19 ya. Pesan saya yang terakhir kali, teman-teman harus patuhi protokol kesehatan saat teman-teman keluar rumah. Kemudian hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker, makan bergizi, olahraga yang rutin, kemudian tetap berlatih dan belajar di rumah ya, jangan cuman nonton handphone, nonton YouTube, kita harus tetap belajar. Kemudian jangan bosan, bersabar dulu sementara ini di rumah dulu ya, bersabar menghadapi ujian ini. Bantu kami yang ada di sini menghadapi pandemi ini sehingga Indonesia bisa tersenyum lagi seperti dulu. Terima kasih. Oke, jadi gimana teman-teman? Sudah pada tahu ya semuanya ya, apa sih itu COVID-19? Kemudian apa aja sih penyebabnya seperti itu ya? Kemudian ada yang bertanya lagi, gejalanya apa? Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menjawab ya, kalau misalkan ditanya ibu, ditanya mama, ditanya bapak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan seperti itu ya. Dan pesan kami untuk teman-teman semuanya, apabila teman-teman sedang berada di luar ataupun berada di sekolah, tetap jaga jarak, kemudian pakai masker, jangan lupa, dan cuci tangan pakai sabun 6 langkah. Seperti itu ya. Jangan lupa, tidak diperkenankan untuk menyentuh area mata, kemudian hidung ataupun mulut ketika tangan teman-teman kotor. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton Zoominar kami kali ini. Dan tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari action sebenarnya ada di sangat halus. Kalau remixer club
Performance Remix. Berawal viral di dunia maya tentang virus yang mematikan. Virus corona itulah namanya, yang berasal dari binatang. Virus corona bukan sembarang virus. Efek sama deh, apa kelakuan diri tak baik di muka di belakang batu sudah istilah sekarang. Taman corona. Bajauan. Gorontalo Remixer Club Performance Remix. Berawal viral di dunia maya tentang virus yang mematikan. Virus corona itulah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik-adik tingkat TK, SD, SMP, para guru pendamping, dan orang tua wali murid peserta didik. Sebelum kami menyampaikan pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah berkat rahmat dan hidayahnya. Saya berada di tempat ini, dan adik-adik juga mungkin berada di kediaman atau rumah masing-masing. Semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Baik adik-adik, sebelum kami melanjutkan, mungkin alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dengan harapan adik-adik bisa berkomunikasi, bukan hanya tatap muka. Apa nanti yang kami sampaikan bisa diterima oleh adik-adik semua. Perkenalkan untuk nama, saya Sofian Amiruddin, pangkat Kapten Infanteri untuk NRP 2196 0095 2205. Untuk tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1975. Untuk status keluarga, saya punya istri satu, dan hanya satu saja ada dia, anak dua. Sedangkan untuk alamat, di Perumahan Panorama Asri, Tegal Rejo, Salatiga. Baik adik, untuk riwayat jabatan saya dulu masuk tentara dari mulai sersan 2. Tapi akan saya sampaikan ini riwayat jabatan yang perwira saja. Karena kalau saya sampaikan riwayat jabatan dari mulai bintara cukup banyak adik.
Kami untuk menjadi perwira di Pama Kostrat di tahun 2010. Setelah itu jadi Danton 3 Kompisi di Unit 14 Kostrat di Salatiga di tahun 2010. Setelah itu saya jadi Danton 2 Kompisi di Sama di Unit 14 Kostrat tahun 2011. Setelah itu karena ada penugasan ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, menjaga perbatasan Malaysia Indonesia, kami sempat pindah ke Batalion 413 yang berada di Solo tahun 2012. Setelah kembali dari Solo, kami dikembalikan lagi jabat Danton 1 di Kompisi di Unit 14 Salatiga. Setelah itu menjabat Pasipes di Unit 11 sama di Salatiga. Menjabat Pasipes kurang lebih 1 tahun. Kami dijabatkan sebagai Komandan Kompi C di Unit 14 juga Pasrat. Di tahun 2016 kami pindah ke Solo kembali di 6 di Pasipes Lok 5. Kami juga tahun 2017 menjabat Pasibinpes sama di Brigif Solo. Di tahun 2018 pindah jabatan ke Satuan Teritorial yaitu sebagai Pasop di Kodim 0115 Kendal. Di sana kurang lebih 1 tahun. Itu menjabat dan Ramil 07 Sukurju sama di Kodim 0715 Kendal. Di tahun yang sama, saya juga sebagai PJS dan Ramil 09 Pantungan di Kodim 0715 Kendal. Di tahun 2020, tempatnya di bulan Januari, saya pindah sebagai Pasiter Kodim 0714 Salatiga. Untuk kepangkatan, Letnan 2 2009, yaitu 2013 dan Kapten 2017. Pendidikan umum S3, tapi S3-nya SD, SMP, dan SMA. Untuk tanda jasa, kesetiaan 8 tahun, kesetiaan 16 tahun, SL Seroja, dan SL Darmanusa. Untuk penugasan operasi, pernah operasi tim-tim tahun 1998, Pamtas RI tim-tim 2002, dan Pamtas RI Malaysia 2012, terakhir di tahun 2015, Pamtas RI Papua Nugini. Mungkin itu riwayat hidup saya sebagai perjalanan tentara. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang materi yang akan saya sampaikan, kami menghimbau terus-menerus kepada kita semua, terutama adik-adik semua, walaupun sekarang ini kita kena musibah yang namanya bencana COVID-19, tapi yang namanya kehidupan itu terus berjalan. Nah, sehingga apa yang sudah disampaikan atau diperintahkan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, mungkin di RT RW atau di kampung kita, tetap protokol kesehatan tetap kita laksanakan, harus kita laksanakan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak. Apabila kita memang tidak penting untuk keluar rumah, lebih baik kita di rumah saja. Yang penting jangan lupa menggunakan masker. Baik, kali ini semua, kita langsung saja ke materi. Kesempatan yang baik ini, kami dari Kodim 0714 Salatiga dapat perintah akan saya laksanakan, yaitu tentang materi
penguatan karakter bangsa di era digital dan tatanan kehidupan baru. Kita kenal dengan new normal. Baik, ada di semua, mungkin kita sudah tahu semuanya bahwa sejarah perjuangan bangsa memberi bukti yang nyata bahwa hanya dengan semangat, persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara yang mampu menjaga dan menegakkan kemerdekaan. Di sini kami sampaikan adik-adik semua, jadi kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Karena apapun yang terjadi, sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Karena apabila sejarah kita lupakan, maka bisa-bisa akan terjadi lagi. Nah, dengan kita ingat sejarah, dengan harapan hal yang mungkin sudah terjadi di dahulu kala, kita bisa ambil petik kebaikannya maupun keburukannya, sehingga di zaman sekarang ini hal yang seperti itu dengan sejarah ya jangan sampai terulang kembali hal yang mungkin kurang baik. Baik, di sini akan saya sampaikan biar kita mengerti, paham apa itu rasa kebangsaan, apa itu paham kebangsaan maupun semangat kebangsaan. Yang pertama, rasa kebangsaan. Bahwa kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang timbul karena adanya kesamaan budaya, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Itu merupakan rasa kebangsaan yang harus kita miliki, ada dimiliki. Yang kedua, paham kebangsaan. Itu berupa pemikiran rasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan, serta perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa. Kita kenal dengan Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang menjadikan faktor utama dalam mempersatukan perbedaan yang ada. Itu merupakan paham kebangsaan. Yang terakhir, semangat kebangsaan. Itu menyatunya rasa kebangsaan dan paham kebangsaan Indonesia, sehingga menimbulkan tekad sejati untuk membela dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara yang kita kenal dengan nasionalisme. Jadi ketiga hal tersebut, rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan harus kita miliki. Karena apabila hal tersebut sudah kita ada pada diri kita, insya Allah saja bangsa Indonesia ini akan maju terus, akan menjadi negara yang disegani oleh negara-negara ini. Tadi di awal kami sampaikan tentang karakter, kami sampaikan nilai-nilai karakter. Nah, beberapa hal tentang nilai-nilai karakter yang tadi saya sampaikan juga harus ada di diri kita. Ini lebih detailnya. Yang pertama itu semangat. Yang kedua, ulet, gigih, tangguh, dan pantang menyerah. Yang ketiga, tabah dan sabar. Yang keempat, jujur dan sportif. Yang kelima, semangat kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan. Yang keenam, tanpa pamrih. Yang ketujuh, kehormatan dan harga diri. Yang kedelapan, rela berkorban. Dan yang kesembilan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mungkin saya akan menjelaskan tidak terlalu banyak, namun semangat. Disampaikan nilai-nilai karakter, salah satu semangat. Apabila kita dari mulai bangun tidur, setelah itu kita menjalankan aktivitas, sampai kita kembali lagi untuk istirahat, kalau di diri kita mempunyai nilai semangat, insya Allah saja kita menjalankan hidup ini ada di pasti enak, selalu semangat. Makanya kalau misalnya kadang kita melihat atau mendengar siang maupun sore maupun malam, pasti ada yang menyampaikan bukan selamat sore, selamat siang, bukan, tapi semangat siang,
semangat sore maupun semangat malam. Itu tujuannya apa? Supaya kita tetap semangat. Untuk menimbulkan itu, makanya itu maksud ini nilai karakter. Yang kedua, ulet dan gigi, tangguh dan pantang menyerah. Apapun pekerjaan kita, mungkin adik-adik sebagai pelajar, yang TK, mungkin yang SD maupun SMP, pantang menyerah dalam hal mungkin ya saya ambilkan contoh mungkin dalam mengerjakan PR di rumah. Kalau memang ibaratnya bisa dikerjakan oleh adik-adik yang namanya PR, pekerjaan rumah ya dikerjakan dengan pantang menyerah, dengan gigi, ulet, tangguh, yang mudah-mudahan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru kepada adik-adik semua bisa dikerjakan. Sabar, jujur dan sportif. Ini nilai jujur dan sportif. Mulai kita tanamkan dari mulai masih SMP, TK, jujur. Ya, contohnya kita ambil contoh. Mungkin saat adik-adik belajar di kantin, kan ngambil kue atau jajanan itu kan tinggal ngambil saja. Dan disitulah kita harus tertanam kejujuran kita. Kalau memang makan gorengan mungkin hanya 2, ya sampaikan sama ibu kantin atau yang penjual ya 2, jangan sampai artinya adik-adik beli atau makan gorengan atau makan kue 3 bilangnya 1. Nah, itu jangan sampai terjadi adik-adik. Kita jujur mulai dari sekarang, sportif, depannya akan tertanam di dalam diri adik-adik sendiri. Kegiatan yang ibaratnya menunjukkan kejujuran. Karena orang jujur itu pasti, ya mohon maaf adik-adik ya, sudah susah sekali. Tapi kalau dari sekarang kita sudah menerapkan, membiasakan diri jujur dan sportif, kedepannya adik-adik menjadi seorang, kita tidak tahu ya, mungkin adik-adik semua pasti menginginkan masa depan yang cerah kan seperti itu. Ada seperti saya menjadi tentara, mungkin jadi polisi, mungkin jadi, ya bahkan mungkin bisa jadi kepala desa, lurah, camat, bupati atau wali kota, dan mungkin jadi pejabat-pejabat yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau seandainya kita berjujur, pejabat kalau sudah berbuat jujur, kan masyarakat akan sejahtera. Itu mungkin saya masalah dengan karakter, mungkin saatnya itu tentang rela berkorban. Rela berkorban di sini, ya, apapun yang diberikan tugas pada adik-adik, ya sudah, kerjakan saja, laksanakan saja. Itu akan kedepannya akan membawa saat nanti adik-adik sudah dewasa. Ini saya selipkan juga samping karakter tadi, kemampuan awal bela negara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya dengan hidup bersih dan sehat. Kedua, keselamatan jasmani, kedisiplinan dan ketertiban, ulet, tahan uji dan pantang menyerah. Serta yang terakhir, kita sebagai pelajar yang tugasnya adalah rajin belajar dan giat bekerja. Itu apa yang kita harus lakukan dalam hal untuk bela negara. Seperti saya mungkin TNI, biasanya pasti ada kebutuhan wilayah NKRI kan seperti itu. Adik-adik saat ini bersih dan sehat, mempunyai keselamatan jasmani, disiplin dan ketertiban, ulet dan tahan uji, pantang menyerah. Serta yang terakhir itu rajin belajar dan giat bekerja. Itu saya yang dilakukan. Nah ini masalah tindakan kita terhadap media sosial. Memang belakangan ini kita melihat banyak orang-orang, mungkin adik-adik bisa melihat di surat kabar atau di
media online, tentang penggunaan media sosial yang ibaratnya akhirnya menjerumuskan kita sendiri di dalam tindakan kita terhadap medsos. Berpikir sebelum bertindak, harus berpikir dulu sebelum bertindak. Memang media sosial itu mengubah wajah dunia, informasi tidak terbendung. Kita bisa melihat apa saja yang ada di dunia ini dengan media sosial. Ketik, pencet, klik, wah langsung itu. Mau ada dia berada di luar negeri, sudah bisa tahu. Oh, di sana mau mana udah tahu. Materi-materi apapun ada di sana. Informasi-informasi pun ada di sana. Makanya intinya ada di semua, berpikirlah sebelum bertindak dalam menggunakan media sosial. Yang penting adalah untuk dari semua, jangan mudah percaya atas berita yang dibaca sehingga ingin segera menyebarkannya. Itu yang penting tadi. Jadi setelah kita buka HP, melihat informasi, jangan mudah percaya dulu atas berita yang dibaca itu. Sehingga kita ingin segera menyebarkannya. Jangan. Cek dulu kebenarannya. Jangan lakukan jika bersifat fitnah, menebar kebencian atau memecah belah. Jadilah penebar kedamaian. Itu kita harus sampaikan, ada di semua. Sekali lagi, jangan sampai kita salah arah, tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ini saya sampaikan, mungkin ada saya pertegas lagi. Ketika menerima informasi, mungkin di benak kita, di awal saya sampaikan, dibagikan atau tidak dibagikan. Apabila memang mau dibagikan, cek kebenaran informasi itu. Benar dan bermanfaat, ya boleh kita bagikan. Tapi kalau misalnya seandainya tidak benar, jangan dibagikan, karena tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi, ketika menerima informasi, harus betul disaring. Kan dibagikan atau tidak dibagikan. Informasi memang itu bisa dari teman, dari siapa saja, mungkin dari grup, dan dari mana saja. Sebaris kata dapat memberikan harapan besar. Dapat memberikan awan kelabu. Wah, atau lebih kejam dari pembunuhan. Tadi sudah tahu. Waktu itu fitnah. Posting di media sosial seperti tinta permanen. Diam itu emas, lebih baik diam daripada melakukan perbuatan tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan di sini untuk mungkin kenapa disampaikan bahwa postingan di media sosial seperti tinta permanen. Karena apabila adik-adik semua sudah mengirim informasi atau berita tersebut, itu susah sekali dihapus. Makanya disampaikan tinta permanen. Oke, mungkin di HP adik-adik semua mungkin itu sudah terhapus. Tapi di HP teman-teman kita, di HP mungkin di grup kita, atau di tempat yang lainnya mungkin tidak akan bisa terhapus. Jadi makanya sekali lagi, informasi harus betul-betul dicari. Intinya bijak dalam menggunakan media sosial. Ini adik-adik mungkin saya sampaikan untuk partisipasi nyata siswa. Pertama, rajin belajar, meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, aktif dalam kegiatan OSIS, KMR maupun pramuka. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Setelah mungkin setiap hari Senin, upacara-upacara hari besar lainnya. Yang keempat, mentaati peraturan sekolah dengan baik. Hindari tawuran, hindari narkoba, pemiras. Mengikuti pendidikan mungkin bila-bila misalnya ada kegiatan mungkin kalau di Kodim seperti kemarin juga kita melaksanakan kegiatan kader pelatihan bela negara atau tentara, tapi itu diikuti memang anak-anak hari full, soalnya menciptakan kondisi damai dan keamanan di lingkungan. Jadi itu pasti
partisipasi nyata adik sebagai pelajar atau sebagai siswa yang tingkat mungkin tingkat TK, yang mungkin kalau tingkat TK kan banyak permainan-permainan mungkin SD yang mulai belajar sampai mungkin SMP belajar yang dia. Mungkin usia adik-adik saat ini sampai dengan nanti 25 tahun yang akan datang itu kita sudah atau adik semua sudah akan usia matang. Dan TK nanti sudah umur 25 tahun akan lebih kan. Intinya kalau sudah dari saat ini sampai umur 25 tahun nanti ke depan itu sudah usia matang semua. Jadi adik-adik berusaha hampir sama semuanya. Akan bersaing sama rekan dan anak bangsa lainnya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti tidak disiapkan. Jadi ke depannya dari mulai yang tingkat TK maupun tingkat SD maupun tingkat SMP akan bersaing sesama rekan-rekannya dan dengan bangsa lain juga. Makanya harus disiapkan dari sekarang. Ini mungkin saya sampaikan nanti di tahun 2039 itu prediksi penduduk dunia itu sekitar 11,6 miliar. Nanti 9,2 miliar jiwa itu di daerah non khatulistiwa dan 2,4 miliar jiwa itu di daerah khatulistiwa. Itu nanti akan mencari pangan, air, dan energi di daerah khatulistiwa. Bapak saya sampaikan untuk energi makin lama makin habis, sedangkan penduduk itu makin lama makin bertambah. Makanya saya sampaikan nanti pada tahun 2034 apakah kita semua bisa hidup layak. Saya sampaikan bahwa energi itu makin lama makin habis dan penduduk makin lama makin bertambah. Jadi kita harus berpikir apakah nanti adik-adik ya kita semua ini akan hidup layak. Sebab itu dari mulai sekarang saat ini kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Atau kita semua perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat. Motor siapa adik-adik? Adalah pemuda. Ya adik-adik ini. Jadi adik-adik menjadi pemuda, ya nanti motornya. Hanya harus disiapkan dari sekarang. Sebelum ini harus kita siapkan. Sebagai generasi muda Indonesia, apa sih yang harus dilakukan? Adalah generasi muda yang oke. Jadi saya sampaikan dari awal disiapkan sehingga nanti adik-adik semua menjadi generasi muda yang oke. Jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Mungkin kita rasakan sendirilah bagaimana derasnya budaya asing masuk ke Indonesia seperti ini. Nah, dipersiapkan jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Selalu berpikir jernih, bijak namun kritis, melihat hal yang aneh. Harus berpikir seperti itu. Nggak apa-apa dari mulai sejak dini berpikir jernih, bijak, namun kritis melihat hal yang aneh. Supply kalau bukan ada di semua. Dan kita nanti ke depannya bangsa dan negara kita akan dibawa kemana. Raihlah mimpimu, ajaklah teman-temanmu meraih mimpi bersama-sama. Bagaimana untuk meraih mimpi?
yang pertama mungkin kita harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai keyakinan kita masing-masing, ya kita berdoa yang baik. Selalu berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita inginkan, semua apa yang kita harapkan akan terkabul. Selanjutnya, mimpi atau cita-cita. Ya memang semua berawal dari mimpi dulu. Mimpi, punya cita-cita, dan itu akan tercapai. Itu fokus dengan target apa yang diinginkan. Harus percaya diri, bekerja, harus luas juga ada deh. Dan harus bekerja sama juga. Dan terpenting tetap belajar dan lakukan dengan hati. Kenapa sih dilakukan dengan hati? Karena hati itu, kalau hati adik-adik semua ibaratnya baik, insya Allah saja apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan pasti akan terwujud. Ini di masa COVID-19, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus terus berbuat, terus ibaratnya menjalankan hidup ini. Akan saya sampaikan mungkin penyampaian dari Pak Jokowi atau Presiden kita, berdamai dengan COVID bukan menyerah. Tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dilaksanakan. Ini bukan dilema, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah. Itu keniscayaan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme. Juga saya akan menyampaikan, mungkin sering disampaikan tentang protokol kesehatan, terutama apa sih itu social distancing? Itu jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah, minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, usahakan berjemur matahari di teras rumah, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab, tunda kegiatan massa seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Jadi mungkin tadi di awal disampaikan bahwa kita sering diharapkan atau dianjurkan kegiatan dilakukan di rumah, selalu gunakan masker, ganti setiap hari, dan langsung buang ke tempat sampah tertutup. Masker yang mungkin masker dari medis itu, kalau menggunakan masker yang dari bahan lain, bisa dicuci. Itu kemudian kita cuci tangan dengan benar dan yang mengalir. Untuk menjaga imun kita itu konsumsi makanan yang bergizi. Setelah cukup, upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat yang minimal 1 meter. Mungkin dari kami dan materi cukup sampai di sini dulu, karena waktu yang diberikan kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Baik, akan saya sampaikan untuk pesan-pesan. Untuk pesan, saya mewakili dari Kodim 0714 Salatiga, sangat berkesan sekali diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan walaupun tidak terlalu banyak, sangat berbeda. Biasanya kita melaksanakan kegiatan langsung berhadapan, ini
kita langsung seperti ini. Jadi ya sangat berkesan sekali. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk pesan di awal sudah saya sampaikan, intinya adik-adik sebagai generasi muda, generasi penerus yang akan melanjutkan kita semua yang mungkin sudah tua kan, dan saya juga nanti sudah harus digantikan oleh generasi yang akan datang, disiapkan dari sekarang. Apapun itu cita-citanya, baik menjadi aparat keamanan seperti saya sebagai TNI, sebagai Polri, maupun guru, atau cita-cita yang lainnya, disiapkan dari sekarang. Kedepannya persaingan sangat ketat. Kalau bukan adik-adik sendiri yang menyiapkan, siapa lagi? Orang tua hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa membimbing, hanya bisa mengarahkan. Tapi peluang semua itu tergantung kepada adik-adik semua. Bila mungkin mau jadi seorang TNI atau Polri, ya disiapkan. Jaga kesehatan, bina fisik, rajin belajar, dan mencari informasi-informasi bagaimana cara masuk jadi tentara maupun jadi Polri. Sekali lagi, mari kita isi kemerdekaan ini atau dalam kehidupan adik-adik sebagai pelajar dengan hal yang positif. Ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa membentuk jati diri adik-adik, sehingga nanti apabila sudah saatnya, sudah waktunya, itu bisa digunakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kami juga mohon maaf apabila dalam pemberian materi ada hal yang mungkin salah atau mungkin tidak pas, kami mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan, semoga kegiatan kami hari ini sungguh membuat kami senang dan dapat mengembangkan kepandaian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.